Kopi panas itu bukan sekadar tumpahan. Itu penghinaan yang sengaja dibakar di depan puluhan mata. Seorang artis terkenal menampar harga diri pelayan miskin hanya karena secangkir kopi. Uang receh dilempar ke lantai. Hinaan menusuk tanpa ampun. Semua orang menonton. Semua merekam. Dan tidak ada satupun yang membela. Tapi yang tidak mereka tahu, perempuan berseragam kusam itu tidak sedang bekerja mencari nafkah. Ia sedang berburu mangsa. Dan malam itu, saat artis sombong itu tertawa puas merasa hidup Dewi sudah hancur, sebuah sirene polisi justru menjadi awal kehancuran dirinya sendiri. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kafe Senja terletak di pinggiran kota yang tidak terlalu ramai. Bangunannya sederhana dengan cat hijau pudar dan papan nama yang sudah mulai lapuk. Setiap pagi, pukul 6:30, seorang gadis bernama Dewi sudah tiba lebih dulu dari semua pegawai lainnya. Ia mengenakan seragam kafe berwarna krem yang sedikit kebesaran di bahunya. Rambut hitamnya diikat rapi, dan wajahnya selalu menunjukkan ekspresi lelah namun matanya menyimpan kewaspadaan yang aneh untuk seorang pelayan kafe biasa. Dewi dikenal sebagai pelayan paling rajin di Kafe Senja. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh tentang tugas berat, dan selalu tersenyum kepada pelanggan meskipun senyum itu terlihat dipaksakan. Rekan kerjanya, Lina, sering bertanya mengapa Dewi begitu pendiam dan tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Dewi hanya menjawab dengan singkat, tidak ada yang menarik, lalu kembali mengepel lantai atau membersihkan meja. Namun ada satu hal yang aneh dari Dewi yang tidak diketahui siapapun. Setiap kali ada pelanggan penting yang duduk di meja VIP bagian pojok belakang kafe, Dewi selalu bersikeras untuk melayani sendiri. Ia tidak pernah mengizinkan pelayan lain mendekati meja itu. Lina mengira Dewi hanya ingin mendapat tip besar dari orang-orang kaya. Tapi kenyataannya berbeda. Pagi itu, langit mendung. Hujan rintik mulai turun saat Dewi sedang menyusun gelas-gelas di konter. Pintu kafe terbuka dan masuklah seorang wanita dengan gaun merah menyala. Sepatu hak tingginya berdentam keras di lantai keramik. Wajahnya dikenali oleh hampir semua orang di kota itu karena sering muncul di layar televisi dan billboard. Karin, artis papan atas yang terkenal dengan gaya hidup mewah dan sikap angkuhnya di belakang layar. Karin duduk di meja VIP pojok belakang. Ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk seorang pria tua dengan setelan jas gelap dan rambut yang disisir rapi ke belakang. Pria itu adalah Hendrawan, seorang pejabat tinggi kementerian yang sering tampil dermawan di acara amal. Namun di tempat seperti ini, tidak ada kamera televisi yang merekam. Wajah Hendrawan terlihat serius dan gelisah. Dewi segera mengambil posisi di dekat meja itu. Ia membawa cangkir kopi panas pesanan Karin. Sebelum mendekat, Dewi berhenti sejenak dan menunduk, seolah membenarkan letak sepatunya. Tapi sebenarnya ia sedang mendengar dengan saksama. Suara Karin terdengar setengah berbisik. Sudah masuk 40 miliar minggu lalu, kata Karin dengan nada puas. Rekening fiktif itu aman. Tidak ada yang akan curiga. Hendrawan menghela napas, lalu menjawab pelan. Jangan bicara di tempat umum. Belum selesai semuanya. Masih ada 200 miliar lagi yang harus dipindahkan bulan depan. Dewi menegakkan tubuhnya. Wajahnya tetap datar. Ia berjalan mendekati meja itu dan meletakkan cangkir kopi panas di depan Karin dengan hati-hati. Karin mengangkat wajahnya. Matanya menyorot Dewi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tidak disembunyikan. Kau siapa? Tanya Karin dengan suara tajam. Pelayan baru? Dewi menjawab dengan sopan. Nama saya Dewi, Bu. Selamat menikmati kopinya. Karin mengambil cangkir itu, menyesap sedikit, lalu wajahnya berubah marah. Ia membanting cangkir itu ke meja hingga kopinya tumpah ke piring. Ini panas sekali, bentak Karin. Kau tidak punya otak, ya? Siapa yang pesan kopi panas? Aku minta hangat, bukan panas. Dasar pelayan kampungan. Dewi hanya menunduk. Maaf, Bu, saya buatkan lagi. Ia segera mengambil cangkir itu dengan tangan yang tidak bergetar sedikit pun. Tapi Karin belum puas. Ia berdiri dan menunjuk wajah Dewi dengan kuku panjangnya yang merah menyala. Kau tahu siapa aku? Tanya Karin. Aku bisa membuatmu dipecat dalam 1 menit. Aku bisa membuatmu tidak pernah bekerja di kafe manapun di kota ini. Kau hanya pelayan murahan, Dewi.
Sepatuku lebih mahal dari gajimu setahun. Hendrawan menarik lengan Karin. Sudahlah, katanya pelan. Jangan buat keributan. Tapi Karin malah semakin naik pitam. Ia meraih cangkir kopi panas dari meja dan dengan sengaja menyiramkannya ke dada Dewi. Kopinya panas. Dewi tersentak. Beberapa pengunjung lain berteriak melihat kejadian itu. Lina, yang sedang membersihkan meja di dekat situ, hampir menangis melihat temannya disiram minuman panas. Tapi Dewi tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya memejamkan mata beberapa detik, menahan rasa panas yang menjalar di kulitnya, lalu membuka mata kembali dengan tatapan dingin. Karin tertawa sinis. Itu baru permulaan, katanya. Lain kali aku akan siram mukamu. Sekarang bersihkan lantai ini. Lantai kotor karena ulahmu. Karin melemparkan beberapa lembar uang receh ke lantai. Itu bayaranmu. Ambil dengan mulutmu kalau perlu. Hendrawan berdiri dan menarik Karin pergi. Mereka meninggalkan kafe dengan mobil mewah berplat dinas. Dewi masih berdiri di tempatnya, seragam putihnya kini berlumuran kopi. Lina berlari mendekat dengan handuk kecil. Dewi, kau tidak apa-apa? Tanya Lina hampir menangis. Aku panggil pimpinan. Kita lapor polisi. Jangan, kata Dewi dengan suara datar. Tidak perlu. Ia berlutut di lantai dan memunguti uang receh itu satu persatu. Pengunjung lain mulai merekam dengan ponsel mereka. Dewi tahu besok video itu akan viral. Tapi ia tidak peduli. Tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi karena menahan amarah yang membara. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Dewi membuka bajunya. Kulitnya di dada terlihat merah melepuh. Ia mengambil salep dari laci dan mengoleskannya perlahan. Lalu ia duduk di depan laptop tua yang masih menyala. Sebuah folder rahasia terbuka di layar. Di dalamnya ada puluhan rekaman suara, foto-foto transaksi, dan catatan waktu pertemuan antara Karin dan Hendrawan selama 3 bulan terakhir. Dewi menambahkan catatan baru hari ini. Karin menyebut angka 40 miliar dan 200 miliar. Hendrawan gelisah. Transfer besar bulan depan. Dewi menyimpan semua bukti itu ke dalam 2 tempat. Di laptopnya dan di sebuah USB yang ia sembunyikan di balik cermin kamar mandi. Lalu ia mengambil ponsel bututnya dan menekan sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontak. Telepon diangkat setelah 2 kali nada sambung. Suara berat seorang pria terdengar di ujung sana. Ada perkembangan? Tanya suara itu tanpa basa-basi. Dewi menjawab pelan. Target semakin panas. Mereka akan transfer 200 miliar bulan depan. Aku butuh waktu 2 minggu lagi. Suara itu diam sejenak. Hati-hati, katanya akhirnya. Jangan mati di sana. Dewi tidak menjawab. Ia mematikan telepon, menyimpan ponselnya di bawah bantal, lalu merebahkan diri di ranjang sempit. Matanya menatap langit-langit yang retak. Di pipinya, akhirnya mengalir setetes air mata. Tapi itu bukan air mata ketakutan. Itu air mata kemarahan yang tertahan terlalu lama. Ia tahu siapa dirinya. Dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi tidak seorang pun di kafe itu, tidak juga Karin atau Hendrawan, menyadari bahwa pelayan kumuh yang mereka hina hari ini bukanlah orang biasa. Untuk saat ini, Dewi hanyalah pelayan kafe yang lupa dirinya sendiri. Tapi sebentar lagi, semua akan berubah. 2 hari setelah kejadian di kafe senja, video penghinaan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rekaman amatir dari ponsel pengunjung menunjukkan artis Karin dengan jelas menyiramkan kopi panas ke dada seorang pelayan yang hanya bisa tertunduk diam. Video itu sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dalam waktu 24 jam. Namun yang membuat publik marah bukanlah tindakan Karin saja, melainkan komentar para netizen yang justru membela artis tersebut. Banyak yang menulis bahwa pelayan itu memang pantas dihina karena tidak profesional. Ada juga yang mengatakan bahwa Karin berhak marah karena kopinya terlalu panas. Hanya sedikit orang yang membela Dewi. Mereka menyebutnya sebagai korban kekejaman selebriti. Dewi tidak memiliki akun media sosial. Ia tidak melihat semua komentar itu. Tapi Lina, temannya di kafe, dengan cemas menunjukkan ponselnya saat istirahat siang. Dewi, kau lihat ini, kata Lina dengan suara gemetar. Mereka menghujatmu. Ada yang bilang kau pantas dipecat. Ada juga yang mengancam akan datang ke kafe untuk mengeroyokmu. Dewi hanya mengangkat bahu. Biarkan saja, katanya tenang. Orang bebas berpendapat. Tapi kau tidak marah? Tanya Lina. Kau tidak malu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jawab Dewi. Aku hanya menjalankan tugas. Kalau orang mau membenci, itu urusan mereka. Lina menggeleng tidak percaya.
Ia tidak mengerti mengapa Dewi bisa setenang itu. Seorang gadis seusia Dewi seharusnya menangis atau marah. Tapi Dewi tampak seperti sudah terbiasa dengan tekanan. Sementara itu, di rumah mewah Karin di perbukitan, situasinya berbeda. Karin duduk di sofa kulit hitam sambil menggigit kuku. Hendrawan berdiri di depannya dengan wajah marah. "Kau bodoh," bentak Hendrawan. "Aku sudah bilang jangan membuat keributan di tempat umum. Sekarang video itu viral. Publik mulai mempertanyakan dari mana uangmu. Ada yang sudah menelusuri gaya hidupmu yang mewah padahal kau jarang syuting." Karin membela diri. "Itu hanya pelayan kampungan," katanya. "Tidak ada yang peduli dengan nasib orang kecil." "Kau salah," kata Hendrawan dingin. "Sekarang semua mata tertuju padamu. Dan yang lebih berbahaya, polisi bisa saja mulai mengintai. Apalagi si pelayan itu, dia terlalu tenang saat kau siram. Aku tidak suka dengan tatapan matanya." Karin tertawa gugup. "Kau terlalu paranoid, Hendra. Dia hanya pelayan. Atau dia bukan sekadar pelayan?" potong Hendrawan. "Aku ingin kau menyelidiki siapa dia. Cari tahu latar belakangnya. Jangan sampai dia merekam pembicaraan kita." Karin mengangguk. Ia memanggil seorang preman langganannya, Joko, yang sudah bekerja untuknya selama 3 tahun. Joko adalah pria botak berbadan tegap dengan tato naga di lengan kirinya. Ia dikenal kejam dan tidak punya rasa takut. "Cari tahu semua tentang pelayan kafe bernama Dewi," perintah Karin. "Rumahnya, keluarganya, teman-temannya, dan kenapa dia bekerja di kafe itu. Jangan tinggalkan satu detail pun." Joko tersenyum sinis. "Mudah, Bu. Paling cuma anak panti asuhan atau gadis desa yang merantau ke kota. Orang-orang miskin seperti itu gampang diatur." "Jangan remehkan," kata Hendrawan. "Aku ingin laporan cepat." Joko keluar dari villa dengan mengendarai mobil hitam. Ia mulai menyelidiki Dewi dari kafe senja. Dengan mudah ia menyuap kasir kafe untuk mendapatkan alamat kos Dewi. Ia juga bertanya pada beberapa pelayan lain tentang kebiasaan Dewi. Semua mengatakan hal yang sama, Dewi pendiam, tidak banyak bicara, dan tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Hanya Lina yang memberikan informasi sedikit lebih banyak. Dewi tinggal di kos sederhana di Gang Mawar. Ia tidak pernah menerima tamu. Ia juga tidak pernah menelepon siapapun kecuali sesekali berbicara dengan seseorang dengan suara pelan di malam hari. Joko merasa ini terlalu mudah. Ia memutuskan untuk mendatangi kos Dewi malam itu juga. Sementara itu, Dewi sedang duduk di kamar kosnya. Ia baru saja selesai membersihkan luka bakar di dadanya yang masih merah. Ia membuka laptop dan mendengarkan rekaman suara dari kafe hari ini. Karin dan Hendrawan tidak datang, tapi Dewi merekam percakapan seorang pengusaha mencurigakan yang duduk di meja VIP. Tidak ada yang penting. Pintu kosnya diketuk 3 kali. Dewi menutup laptop dan menyembunyikannya di bawah kasur. "Siapa?" tanyanya. Suara perempuan dari balik pintu. "Lina." "Buka, Dew. Aku bawakan makan malam." Dewi membuka pintu. Lina masuk dengan membawa bungkusan nasi goreng. Matanya melihat sekeliling ruangan yang sempit dan kosong. Hanya ada ranjang, lemari kecil, dan cermin di dinding. "Dewi," kata Lina pelan. "Aku khawatir padamu. Ada preman tadi siang datang ke kafe menanyakan tentangmu. Dia bertanya alamat kosmu." Kasir memberitahunya. Dewi berhenti mengunyah. Wajahnya berubah tegang untuk pertama kalinya. "Preman seperti apa?" tanyanya. "Botak, besar, tato naga di lengan," kata Lina. "Aku dengar namanya Joko. Dia anak buah Karin, artis itu." "Dewi, kau dalam bahaya. Kita harus lapor polisi." "Tidak," kata Dewi cepat. "Jangan lapor siapapun. Aku akan urus sendiri." Lina hampir menangis. "Kau tidak bisa melawan preman sendirian, Dew. Kau hanya seorang gadis kecil. Ayahmu di mana? Ibumu di mana? Kenapa kau tidak minta bantuan mereka?" Dewi menatap Lina dengan mata yang tiba-tiba terlihat sangat dewasa. "Percayalah padaku, Lina. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan aku tidak sendirian." Lina tidak mengerti maksudnya. Tapi ia melihat keteguhan di mata Dewi. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan temannya. Malam semakin larut. Lina pulang. Dewi tidak bisa tidur. Ia berdiri di dekat jendela, mengamati gang di depan kosnya. Lampu jalan hanya satu dan itu pun redup. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat bayangan besar bergerak di balik tiang listrik. Seorang pria botak dengan tato naga bersandar di dinding seberang. Joko tidak bersembunyi.
Ia sengaja memperlihatkan dirinya, seolah ingin menakut-nakuti Dewi. Dewi menutup tirai. Ia mengambil sesuatu dari balik cermin kamar mandi. Bukan USB yang ia simpan, melainkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah lencana logam kecil yang mengilap. Lencana itu bertuliskan sebuah institusi yang tidak mungkin dimiliki oleh pelayan kafe biasa. Ia menyimpan lencana itu di saku celananya. Lalu ia mengambil ponsel bututnya dan menekan nomor yang sama seperti kemarin. Suara berat di ujung sana menjawab. Ada masalah. Dewi berbisik. Mereka mengirim preman. Joko namanya. Dia di depan kosku sekarang. Kita bisa jemput sekarang? Kata suara itu. Perintahkan penangkapan. Belum, kata Dewi. Biarkan dia mengawasi. Aku akan gunakan ini untuk keuntungan kita. Kalau dia terlalu dekat, aku bisa melumpuhkannya sendiri. Jangan nekat, peringatan suara itu. Kau masih butuh waktu untuk mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku tahu, kata Dewi. Aku hanya butuh 1 minggu lagi. Setelah itu, aku bisa menjatuhkan mereka semua. Telepon dimatikan. Dewi merebahkan diri di ranjang, tapi matanya tetap terbuka. Di luar, Joko masih berdiri di bawah tiang lampu, merokok sambil sesekali melirik ke jendela kos Dewi. Mereka berdua seperti dua predator yang saling mengawasi. Joko mengira dia sedang memburu mangsa yang lemah. Tapi Joko tidak tahu bahwa mangsanya malam ini justru sedang mengatur strategi untuk menjebaknya. Dewi tersenyum tipis dalam gelap. Ia ingat kata-kata ayahnya sebelum ia memulai misi ini. Dunia ini penuh dengan orang yang meremehkan pelayan, pengemudi, petugas kebersihan. Tapi mereka lupa, kata ayahnya, bahwa mata-mata terbaik tidak pernah memakai setelan jas. Mereka memakai seragam yang tidak dianggap siapapun. 3 hari setelah Joko mulai mengawasi kos Dewi, suasana di kafe senja berubah menjadi tegang. Karin dan Hendrawan kini lebih sering datang. Mereka tidak lagi duduk di meja VIP pojok belakang seperti biasa, melainkan memilih ruang privat kafe yang tertutup tirai tebal. Ruang itu biasanya disewa untuk rapat tertutup atau pertemuan bisnis yang tidak ingin diketahui publik. Dewi melihat ini sebagai peluang sekaligus bahaya. Peluang karena Karin dan Hendrawan akan berbicara lebih bebas di ruang tertutup. Bahaya karena ruang itu hanya memiliki 1 pintu dan tidak ada jalan keluar lain. Jika ia ketahuan menyadap, ia akan terjebak. Pemilik kafe, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, memberi instruksi bahwa hanya Dewi yang boleh melayani ruang privat itu. Alasannya karena Dewi dianggap paling teliti dan tidak banyak bicara. Pak Budi tidak tahu bahwa ia justru mempermudah tugas Dewi. Karin memasuki ruang privat itu pada Kamis sore, ditemani Hendrawan dan seorang pria asing berkacamata hitam. Dewi membawa nampan berisi kopi dan kue kering. Ia mengetuk pintu, lalu masuk dengan kepala menunduk. Jangan ganggu kami sebelum kami panggil, kata Karin ketus. Letakkan di meja dan pergi. Dewi menaruh nampan di meja. Matanya bergerak cepat mengamati ruangan. Di sudut meja, ia melihat sebuah laptop terbuka dengan tampilan transfer dana antar bank. Hendrawan buru-buru menutup laptop itu saat menyadari pandangan Dewi. Apa kau lihat sesuatu? Tanya Hendrawan curiga. Tidak, Pak. Saya hanya melihat meja yang kotor, jawab Dewi tenang. Apakah perlu saya bersihkan? Tidak usah. Pergi, perintah Karin. Dewi keluar ruangan dengan langkah santai. Tapi begitu pintu tertutup, ia segera berjalan ke dapur dan membuka celemeknya. Di balik celemek itu, tersembunyi sebuah alat perekam kecil berwarna hitam seukuran kancing baju. Alat itu sudah menyala sejak ia memasuki ruang privat. Dewi menyambungkan alat perekam itu ke ponsel bututnya menggunakan kabel pendek. Rekaman suara dari dalam ruangan terdengar jelas meskipun sedikit redam tirai. Suara Karin terdengar kesal. Aku tidak suka pelayan itu. Matanya seperti sedang mengintai. Kau terlalu paranoid, kata Hendrawan. Dia hanya gadis desa. Joko sudah menyelidiki. Tidak ada yang mencurigakan. Dia anak yatim piatu, tidak punya keluarga, tidak punya teman dekat. Pria asing itu berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya berat dan terstruktur. Saya tidak peduli dengan pelayan. Yang penting, 200 miliar itu harus segera dipindahkan minggu depan. Jika tidak, proyek kita akan terendus oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hendrawan menjawab dengan nada gugup. Sudah saya atur. Rekening tujuan di luar negeri sudah siap. Tinggal tanda tangan dari Direktur Utama Bank. Karin menimpali. Aku sudah bicara dengan direktur itu. Dia minta komisi 10%.
10% dari 200 miliar itu 20 miliar, kata pria asing itu marah. Terlalu besar. Negosiasikan jadi 5%. Aku akan coba, kata Karin. Tapi dia orangnya sulit. Dia minta ketemuan langsung di hotel minggu ini. Lalu atur saja, kata Hendrawan. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang merekam. Dewi mematikan rekaman setelah percakapan itu berakhir. Ia menyimpan ponsel dan alat perekam ke dalam saku dalam celananya. Wajahnya tetap tenang, tapi dadanya berdebar kencang. 200 miliar, transfer minggu depan, rekening luar negeri. Semua potongan teka-teki mulai tersusun. Ia segera keluar dari dapur dan berpura-pura membersihkan meja di dekat pintu ruang privat. Matanya terus mengawasi. Tak lama kemudian, Karin dan rombongan keluar. Karin melempar pandangan jijik ke arah Dewi, lalu berjalan ke mobil mewahnya. Setelah mereka pergi, Dewi meminta izin pulang lebih awal. Ia mengaku sakit perut. Pak Budi mengizinkannya. Dewi berjalan cepat menuju kosnya. Di tengah jalan, ia memastikan tidak ada yang mengikutinya. Joko tidak kelihatan hari itu. Sesampainya di kos, Dewi langsung mengunci pintu. Ia mengeluarkan laptop dan mentransfer rekaman suara tadi ke dalam folder terenkripsi. Lalu ia menelepon nomor rahasia itu. Suara berat di ujung sana mengangkat telepon. Ada yang penting. Dewi berbicara cepat. Mereka akan transfer 200 miliar ke luar negeri minggu depan. Direktur bank terlibat. Dia minta komisi 10%. Ada juga orang ketiga, pria berkacamata hitam, suaranya berat, sepertinya perantara dari proyek fiktif. Suara itu terdengar serius. Ini lebih besar dari perkiraan kita. Bukan hanya Karin dan Hendrawan, tapi juga pejabat bank. Kita perlu daftar nama semua penerima. Aku akan cari tahu nama direktur bank itu, kata Dewi. Karin bilang akan bertemu di hotel minggu ini. Aku bisa menyusup ke hotel itu. Terlalu berbahaya, peringatan suara itu. Kau sudah terlalu banyak terlibat. Ayahmu tidak akan setuju jika tahu kau mengambil risiko sebesar ini. Ayahku tidak perlu tahu, potong Dewi dingin. Aku bukan anak kecil lagi, aku polisi. Ini tugasku. Keheningan panjang di ujung telepon. Lalu suara itu berkata, baik, tapi kau harus punya rencana cadangan. Jika sesuatu terjadi padamu, bukti-bukti ini harus sampai ke tangan kami. Dewi menatap USB yang tersembunyi di balik cermin kamar mandi. Aku punya salinan di 2 tempat. Satu di sini, satu di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Di mana? Tanya suara itu. Dewi tidak menjawab. Ia hanya berkata, percayalah padaku. Lalu ia mematikan telepon. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar kosnya, memandangi lencana kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Lencana itu bergambar lambang kepolisian. Di bagian belakang lencana terukir sebuah nama, Ibda Dewi Surya, NRP 991201. Ia adalah seorang perwira polisi wanita lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Ia juga adalah putri bungsu dari Irjen Polisi Surya Wijaya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Semua itu adalah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, terutama Karin dan Hendrawan. Tapi malam itu, Dewi merasa rahasianya mulai terancam terbongkar. Sebab di luar jendela kosnya, Joko kembali berdiri. Kali ini ia tidak sendiri. Ada 3 pria lain bersamanya. Mereka membawa linggis dan pisau. Dewi menarik napas panjang. Ia menyimpan lencana itu ke dalam saku celana, lalu mengambil ponsel bututnya. Ia tidak menekan nomor rahasia itu kali ini. Ia malah membuka aplikasi kamera dan mengarahkannya ke jendela, merekam bayangan-bayangan preman di luar. Jika mereka masuk, Dewi sudah siap. Ia tidak akan melawan dengan kekerasan fisik saja, tapi ia akan memastikan wajah mereka terekam sebagai bukti percobaan pembunuhan. Tapi Joko dan anak buahnya tidak masuk. Mereka hanya berdiri di bawah tiang lampu, merokok sambil sesekali menunjuk ke arah jendela kos Dewi. Mereka sedang mengintimidasi, mencoba membuat Dewi ketakutan. Dewi tersenyum sinis dalam gelap. Kau pilih lawan yang salah, Joko. Ia merebahkan diri di ranjang, tapi matanya tetap terbuka. Telinganya tetap waspada. Ia tidak akan tidur malam ini. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Keesokan harinya, Dewi tetap datang ke kafe senja seperti biasa. Luka bakar di dadanya masih terasa perih, tetapi ia tidak menunjukkan rasa sakit itu kepada siapapun. Ia mengganti seragamnya di ruang ganti sempit di belakang dapur dan memeriksa lokernya. Lokernya kecil,
hanya muat tas selempang dan jaket cadangan. Tapi pagi itu, saat ia membuka loker, ia merasa ada yang berubah. Gemboknya masih utuh, tapi posisi tasnya sedikit bergeser. Dewi membuka tasnya dan memeriksa isinya. Tidak ada yang hilang. Namun ia tahu seseorang sudah mengobrak-abrik barangnya. Ia tidak perlu menebak siapa pelakunya. Hanya satu orang yang memiliki akses ke ruang ganti karyawan selain pegawai kafe, yaitu Joko, preman botak itu. Karin pasti sudah menyuruhnya menyusup lebih dalam. Dewi berpura-pura tidak tahu. Ia merapikan kembali tasnya, lalu menambahkan sesuatu di saku celana seragamnya. Sebuah lencana kecil yang biasanya ia simpan di bawah bantal kos. Ia sengaja membawa lencana itu hari ini karena ia tahu akan ada pemeriksaan. Pukul 10 pagi, Karin datang dengan langkah tegas. Ia tidak sendirian. Joko berdiri di belakangnya, matanya menyorot ke seluruh sudut kafe. Karin memanggil Pak Budi, pemilik kafe, dan memintanya mengumpulkan semua karyawan di ruang belakang. "Ada apa, Bu Karin?" tanya Pak Budi gugup. Karin melipat tangan di dada. "Ada laporan bahwa karyawan di sini mencuri barang berharga dari tas saya minggu lalu. Saya akan menggeledah loker kalian semua. Jika tidak ada yang ditemukan, saya minta maaf. Jika ada, saya akan bawa ke polisi." Pak Budi tidak berani menolak. Karin adalah pelanggan VIP yang membayar mahal untuk ruang privat setiap minggu. Semua karyawan diminta membuka loker masing-masing. Joko memeriksa satu persatu dengan kasar. Tibalah giliran Dewi. Joko membuka lokernya dengan gerakan tidak sabar. Tas selempang Dewi dikeluarkan dan dijungkir balikan. Isinya hanya handuk kecil, sisir, dan dompet tipis. Joko merogoh saku-saku tas, lalu mulai memeriksa seragam cadangan Dewi yang tergantung di loker. Dan saat itulah Joko menemukan sesuatu. Sebuah lencana logam kecil terselip di saku celana seragam cadangan itu. Joko mengangkatnya dan meneliti di depan cahaya. "Apa ini?" tanya Joko dengan mata menyipit. Dewi tidak panik. Wajahnya tetap tenang. "Itu mainan adik saya," katanya. "Dia suka bermain polisi poloisan. Saya bawakan untuk dia, tapi lupa memberikan." Karin mendekat. "Berikan ke saya," katanya pada Joko. Ia mengambil lencana itu dan memeriksanya. Lencana itu terlihat seperti lencana kepolisian sungguhan, tapi tidak ada tulisan jelas karena sudah sedikit pudar. Karin tidak yakin. "Mainan?" ulang Karin sinis. "Mainan seperti ini tidak dijual di toko biasa. Dari mana kau mendapatkannya?" Dewi menjawab tanpa ragu. "Dari pasar loak, Bu. Harga Rp10.000. Adik saya yang minta." Karin menatap Dewi lama. Tatapan itu seperti pisau yang mencoba mengupas lapisan demi lapisan kebohongan. Tapi Dewi hanya menatap balik dengan mata polos orang gadis kampung yang ketakutan. "Buang mainan ini," kata Karin akhirnya. "Benda seperti itu bisa membuatmu dicurigai sebagai polisi gadungan." "Baik, Bu," kata Dewi. Ia mengambil lencana itu dan memasukkannya ke saku. Tidak ada yang bisa membaca ekspresi wajah Dewi. Tapi di dalam hatinya, ia lega karena Karin tidak memeriksa lebih lanjut. Lencana itu asli. Dan jika Karin tahu bahwa lencana itu dikeluarkan oleh Akademi Kepolisian untuk lulusan terbaik, urusan Dewi pasti sudah selesai. Setelah penggeledahan selesai, Karin dan Joko pergi. Pak Budi meminta maaf pada semua karyawan. Dewi kembali bekerja tanpa banyak bicara. Lina mendekatinya dengan wajah cemas. "Dewi, itu lencana sungguhan, kan?" bisik Lina. "Aku pernah melihat lencana polisi punya pamanku. Bentuknya sama persis." Dewi tidak menjawab. Diam-diam, ia membawa Lina ke dapur belakang. Ia berkata pelan, "Lina, mulai sekarang jangan terlalu dekat denganku. Itu demi keselamatanmu." "Kenapa?" tanya Lina hampir menangis. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dewi?" "Kau polisi." Dewi menutup mulut Lina dengan tangannya. "Jangan bilang siapapun. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi percayalah, aku akan membuat Karin dan Hendrawan berhenti merusak negara ini." Lina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Dewi sebentar, lalu kembali ke ruang depan dengan langkah gemetar. Dewi sadar waktunya semakin sempit. Karin sudah curiga. Joko akan terus mengawasi. Jika ia tidak segera memindahkan semua bukti ke tempat yang lebih aman, hasil penyamaran selama 3 bulan bisa sia-sia. Malam itu, setelah jam kerja selesai, Dewi tidak langsung pulang ke kos. Ia tahu Joko mungkin sudah menunggu di depan gang. Ia memilih rute lain, naik angkutan kota 3 kali berganti,
lalu berjalan kaki memasuki pasar malam yang ramai. Di pasar malam itu, ia masuk ke sebuah toko ponsel kecil di gang belakang. Toko itu tampak biasa saja, tapi pemiliknya adalah seorang pensiunan polisi yang bekerja sama dengan ayahnya. Dewi menitipkan USB berisi salinan bukti-bukti kepada pemilik toko itu dengan kode tertentu. Jika saya tidak muncul dalam 1 minggu, kirimkan USB ini ke alamat yang sudah saya berikan, kata Dewi. Pemilik toko itu, pria tua bernama Pak Radi, mengangguk. Hati-hati, nak, katanya. Ayahmu pasti sudah gelisah. Dewi tersenyum tipis. Ayah saya tahu cara menemukan saya jika benar-benar dibutuhkan. Ia keluar dari toko itu dan kembali ke kosnya lewat jalan memutar. Sesampainya di gang depan kos, ia melihat Joko masih berdiri di tempat biasa, merokok. Tapi kali ini Joko tidak sendiri. Di sampingnya ada 2 preman baru yang membawa celurit terselip di pinggang. Dewi berjalan melewati mereka tanpa menatap. Ia mendengar Joko berkata pelan pada temannya, "Cewek ini aneh. Dia tidak takut. Padahal sudah kita intai berhari-hari." "Mungkin dia tidak waras," jawab preman lainnya sambil tertawa. "Atau dia memang bukan orang biasa," kata Joko dengan nada curiga. Dewi masuk ke kosnya dan mengunci pintu. Ia mendengar suara tawa preman itu dari luar, tapi ia tidak peduli. Ia membuka laptop dan menulis laporan harian untuk komandannya. Hari ini, Karin memerintahkan penggeledahan. Lencana hampir ketahuan. Lina tahu identitas saya tapi saya sudah minta diam. Bukti utama sudah saya pindahkan ke tempat aman. Siapkan tim penggerebekan dalam 5 hari ke depan. Target akan transfer dana ke luar negeri minggu depan. Kita harus tangkap saat transaksi berlangsung. Ia mengirimkan laporan itu melalui email terenkripsi. Lalu ia mematikan laptop dan menyembunyikannya di tempat baru, di balik lemari yang tidak mudah dijangkau. Sebelum tidur, Dewi berlutut di lantai kamar kosnya. Ia menengadahkan tangan dan berdoa dengan suara pelan. "Ya Allah, lindungi aku dan semua orang yang membantu misi ini. Jangan biarkan kejahatan menang. Beri aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini." Air matanya menetes lagi. Bukan karena takut, tapi karena ia merindukan rumahnya, merindukan ayahnya yang sudah berbulan-bulan hanya ia temui melalui layar ponsel. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia adalah Dewi Surya, Ibda Dewi Surya. Dan ia memiliki janji pada bangsa ini yang harus ia tepati. 2 hari setelah penggeledahan di kafe senja, Dewi merasa bahwa bayang-bayang bahaya semakin mendekat. Joko tidak lagi hanya berdiri di bawah tiang lampu. Ia mulai bergerak lebih agresif. Setiap kali Dewi pulang dari kafe, ia melihat mobil hitam yang sama mengikuti dari kejauhan. Kadang Joko sendiri yang menyetir, kadang preman lain yang bergantian. Dewi tahu ia tidak bisa terus bersembunyi di kos. Bukti utama sudah ia pindahkan ke tempat aman melalui Pak Radi, tapi ia masih memiliki beberapa catatan kecil di laptopnya yang belum sempat dienkripsi. Laptop itu masih tersembunyi di balik lemari. Jika Joko dan anak buahnya nekat masuk ke kamar kosnya, mereka bisa menemukan laptop itu sebelum Dewi sempat menghancurkannya. Karin juga semakin sering datang ke kafe. Ia tidak lagi sekadar minum kopi. Ia datang untuk mengawasi Dewi secara langsung. Matanya selalu mengikuti gerak-gerik pelayan itu. Suatu kali, saat Dewi sedang membersihkan meja, Karin memanggilnya dengan jari telunjuk. "Kemari," perintah Karin. Dewi mendekat dengan tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Karin menatap Dewi dari ujung rambut hingga ujung sepatu. "Kau sudah berapa lama bekerja di sini?" tanyanya. 3 bulan, Bu," jawab Dewi. "Sebelumnya bekerja di mana?" tanya Karin lagi. "Di pabrik sepatu," kata Dewi. Itu jawaban yang sudah ia siapkan sejak awal penyamaran. Pabrik itu benar-benar ada dan sudah tutup 2 tahun lalu. Tidak ada yang bisa memverifikasi. Karin mengangguk pelan, tapi matanya tidak percaya. Dia tahu seseorang yang punya toko sepatu. Katanya tidak ada karyawan bernama Dewi di sana. "Itu pabrik yang berbeda, Bu," jawab Dewi tanpa berkedip. Karin terdiam. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak suka orang yang berbohong padaku, Dewi. Dan aku yakin kau menyembunyikan sesuatu. Hati-hati, orang yang bermain api akan terbakar." Dewi hanya menunduk. "Terima kasih peringatannya, Bu." Karin bangkit dan pergi. Namun sebelum keluar, ia berbisik pada Joko yang duduk di meja sebelah. "Malam ini, eksekusi. Bawa dia ke gudang. Aku ingin tahu semua rahasianya sebelum dia mati." Joko mengangguk tanpa ekspresi. Dewi tidak mendengar bisikan itu. Tapi ia bisa membaca bahasa tubuh.
Ia melihat rahang Joko mengeras dan matanya menyipit ke arahnya. Ia tahu malam ini akan terjadi sesuatu. Jam kerja selesai pukul 9 malam. Biasanya Dewi pulang naik angkutan kota atau berjalan kaki. Malam itu ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah pasar malam yang ramai, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Tapi Joko dan 3 preman lain sudah menunggu di sepanjang rute yang biasa Dewi lewati. Mereka tidak bodoh. Mereka sudah mempelajari pola pergerakan Dewi selama 2 minggu terakhir. Mereka tahu bahwa Dewi kadang mengambil jalan memutar lewat Gang Melati, sebuah gang sempit yang gelap dan sepi di malam hari. Dewi memasuki Gang Melati pukul 9:30. Lampu jalan di gang itu mati sejak seminggu lalu dan tidak ada yang memperbaiki. Hanya cahaya bulan yang menerangi genangan air di aspal yang rusak. Di tengah gang, bayangan besar muncul dari balik tumpukan kardus. Joko berdiri dengan linggis di tangan kanannya. Di belakangnya, 3 preman lain memblokir jalan keluar. Malam yang indah untuk berjalan-jalan, kata Joko dengan senyum sinis. Tapi jalan ini buntu, Dewi. Atau siapapun namamu yang sebenarnya. Dewi berhenti. Ia tidak berlari. Ia tahu di gang sempit ini tidak ada tempat untuk kabur. Tangan kirinya perlahan masuk ke saku celana, meraba pisau lipat yang selalu ia bawa. Tangan kanannya menyentuh ponsel butut di saku jaket, mencoba menekan tombol darurat tanpa melihat. Apa yang kau inginkan, Joko? Tanya Dewi dengan suara datar. Joko tertawa. Karin ingin tahu siapa kau sebenarnya. Aku juga penasaran. Pelayan kafe biasa tidak akan setenang ini saat dihadang 4 preman di gang gelap. Kau tidak berteriak minta tolong. Kau tidak menangis. Kau bahkan tidak gemetar. Dewi tidak menjawab. Joko melangkah maju. Serahkan semua rekaman yang kau punya. Beritahu kami siapa bosmu. Lakukan itu, dan kau boleh pergi hidup-hidup. Tapi kalau tidak, ia mengangkat linggisnya. Dewi mengambil pisau lipat dari sakunya. Bilahnya terbuka dengan bunyi klik pelan. Aku tidak punya rekaman apapun, katanya. Aku hanya pelayan kafe. Karin paranoid. Joko menggeleng. Kau pembohong yang hebat. Tapi aku punya cara untuk membuat orang jujur. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. 2 preman maju dari belakang. Dewi berputar, mencoba menghadap ke semua arah sekaligus. Tapi ia kalah jumlah. Perkelahian terjadi dalam hitungan detik. Preman pertama menerjang dengan pisau. Dewi menghindar dan menangkis dengan pisau lipatnya. Bilah pisau preman itu menggores lengan kirinya, tapi ia tidak merasakan sakit. Ia menendang perut preman itu hingga terjatuh ke dinding. Preman kedua mencoba memukul dari samping dengan pentungan. Dewi menekuk tubuhnya, pentungan itu melayang di atas kepalanya. Ia membalas dengan tusukan cepat ke lengan preman itu, membuatnya menjerit dan melepaskan pentungan. Tapi Joko tidak tinggal diam. Ia mengayunkan linggisnya ke arah punggung Dewi saat ia sedang fokus pada 2 preman lain. Pukulan itu mendarat tepat di tulang belikat Dewi. Dewi jatuh tersungkur ke aspal basah. Pisau lipatnya terlepas dari genggaman dan meluncur ke selokan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggungnya ke seluruh tubuh. Ia hampir tidak bisa bernapas. Joko menginjak pergelangan tangan Dewi dengan sepatu botnya. Habis sudah, katanya. Kau hebat untuk ukuran cewek kecil. Tapi hebat tidak cukup untuk selamat malam ini. Dewi memejamkan mata. Ia tidak bisa bergerak. Punggungnya terasa seperti patah. Dalam sekelap mata, ia memikirkan ayahnya, memikirkan misinya yang belum selesai, memikirkan Lina yang mungkin akan menangis jika tahu ia meninggal di gang ini. Tapi sebelum Joko sempat mengayunkan linggisnya untuk kedua kalinya, suara sirine polisi menggema di kejauhan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Lampu sorot dari ujung gang mulai menyilaukan mata Joko. Sial, umpat Joko. Ada yang lapor polisi. Cepat cabut. Preman-preman itu berlari meninggalkan Dewi tergeletak di tanah. Joko sempat menendang perut Dewi sekali lagi sebelum melarikan diri. Mobil hitam mereka melesat pergi saat sirine sudah sangat dekat. 2 unit mobil polisi masuk ke Gang Melati. Lampu merah biru berputar-putar, menerangi tubuh Dewi yang berlumuran darah dan air got. Seorang perwira polisi turun dan mendekati Dewi dengan hati-hati. Ada yang bisa mendengar saya? Tanya perwira itu. Dewi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. Matanya mulai terasa berat. Ia melihat wajah polisi itu samar-samar, lalu semuanya menjadi gelap. Salah satu polisi yang lebih muda mengenali seragam kafe yang dikenakan Dewi. Ini pelayan dari kafe Senja, kata polisi muda itu.
yang videonya viral kemarin. Perwira itu mengangkat tubuh Dewi dengan lembut. Bawa ke rumah sakit terdekat, perintahnya. Dan jangan biarkan siapapun mendekatinya sebelum kita tahu siapa yang melakukan ini. Di dalam ambulans yang datang 5 menit kemudian, seorang perawat membersihkan luka di punggung Dewi. Tulang belikatnya tidak patah, tapi memar parah. Lengan kirinya juga tergores cukup dalam. Tidak ada luka yang mengancam jiwa, kata perawat itu, tapi dia kehilangan banyak darah dan pingsan karena syok. Sebuah USB kecil jatuh dari saku jaket Dewi yang robek. Seorang polisi mengambilnya dan menyimpannya sebagai barang bukti. USB itu tidak dilindungi, kata Sandi. Ketika polisi itu menghubungkannya ke ponsel dinas, ia melihat puluhan file rekaman suara, foto transaksi bank, dan catatan pertemuan antara Karin dan Hendrawan. Polisi itu memandang rekannya dengan wajah pucat. Kita harus laporkan ini ke atasan segera, katanya. Ini bukan sekadar pengeroyokan. Ini kasus besar. Mobil ambulans melaju kencang menuju rumah sakit umum daerah. Dewi terbaring tak sadarkan diri, tangannya masih menggenggam erat selembar kain seragam kafenya yang robek. Ia tidak tahu bahwa USB itu sudah ditemukan. Ia juga tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 12 jam, nama dan rahasianya akan sampai ke telinga orang yang paling berwenang di kota ini. Dewi membuka matanya di sebuah ruangan putih yang terang. Langit-langit ruangan tinggi dengan lampu neon yang menyala redup. Bau antiseptik menyengat di hidungnya. Ia mendengar suara detak mesin di samping tempat tidurnya dan bisikan-bisikan pelang dari balik tirai. Rumah sakit. Ia selamat. Namun rasa lega itu segera berganti dengan kepanikan ketika ia menyadari bahwa jaketnya sudah diganti dengan baju pasien berwarna putih. Tangan kirinya terbalut perban tebal. Punggungnya terasa kaku dan sakit setiap kali ia mencoba bergerak. Dan yang paling penting, ponsel bututnya serta USB kecil yang ia sembunyikan di saku jaket tidak ada di sisinya. Seorang perawat masuk dan tersenyum melihat Dewi sadar. Syukurlah, kata perawat itu. Ibu sudah tidak sadar selama 8 jam. Kami sempat khawatir ada cedera kepala serius, tapi hasil CT scan menunjukkan tidak ada pendarahan otak. Ibu hanya kelelahan dan kehilangan banyak darah. Dewi mencoba duduk. Punggungnya terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Di mana ponsel saya? Tanyanya dengan suara serak. Dan pakaian saya. Perawat itu menghela napas. Polisi yang membawa ibu ke sini mengambil semua barang ibu sebagai barang bukti. Mereka bilang ini kasus pengeroyokan berencana. Ada seorang perwira yang menunggu di ruang tunggu. Dia ingin bicara dengan ibu setelah sadar. Dewi menutup matanya. Ini yang paling ia takutkan. Jika polisi biasa yang menangani kasusnya, mereka akan mulai menyelidiki identitasnya. Dan jika mereka menemukan lencana polisi yang masih terselip di saku celana seragamnya yang berlumuran darah, identitas aslinya akan terbongkar sebelum waktunya. Belum lagi USB berisi bukti-bukti kejahatan Karin dan Hendrawan yang mungkin sudah dilihat oleh polisi itu. Bisa tolong panggilkan polisi itu, kata Dewi akhirnya. Saya mau bicara. Perawat itu mengangguk dan keluar. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan seragam polisi lengkap masuk ke ruangan. Dada kirinya dipenuhi tanda pangkat dan medali. Wajahnya tegas namun matanya menunjukkan kelelahan. Ini bukan polisi biasa. Ini perwira tinggi. Nama saya Ajun Komisaris Besar Rudi Hartono, kata pria itu. Saya kepala reserse kriminal di kota ini. Ibu Dewi, saya perlu bertanya beberapa hal. Dewi menatap Rudi. Ia tidak mengenal pria ini secara pribadi, tapi ia tahu nama itu. Rudi Hartono adalah tangan kanan ayahnya di kepolisian daerah. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang misi penyamaran Dewi. Pak Rudi, bisik Dewi dengan suara sangat pelan. Saya Ibda Dewi Surya. Saya sedang dalam misi rahasia atas perintah Kapolda. USB yang ditemukan di jaket saya berisi bukti kejahatan jaringan pencucian uang yang melibatkan artis Karin dan pejabat Hendrawan. Saya tidak bisa dirawat di sini terlalu lama. Mereka akan mencari saya. Mata Rudi membesar. Ia segera menutup pintu ruangan dan menurunkan tirai di samping tempat tidur Dewi. Saya sudah curiga, katanya pelan. Saat tim saya menemukan USB itu, saya lihat file-file di dalamnya. Ini bukan pekerjaan warga sipil biasa. Tapi saya tidak tahu bahwa ibu adalah anak Pak Kapolda. Aloh, saya hampir melaporkan temuan ini ke atasan tanpa klarifikasi. Dewi menghela napas lega. USB itu belum sampai ke tangan yang salah. Pak Rudi, bisakah saya dikeluarkan dari rumah sakit hari ini juga? Tanyanya. Rudi menggeleng. Kondisi ibu masih belum stabil.
Punggung ibu memar parah dan lengan ibu perlu jahitan. Tapi saya bisa memindahkan ibu ke ruang perawatan khusus yang dijaga polisi 24 jam. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin saya. Itu tidak cukup, kata Dewi. Karin dan Hendrawan akan segera tahu bahwa saya masih hidup. Mereka akan mengirim Joko lagi, kali ini mungkin ke rumah sakit. Saya tidak bisa diam di sini. Bukti sudah hampir lengkap. Saya hanya butuh 2 atau 3 hari lagi untuk mendapatkan dokumen transfer 200 miliar itu. Rudi menghela napas panjang. Ibu keras kepala, sama seperti ayah ibu. Baiklah, saya akan bicara dengan dokter. Ibu bisa keluar besok pagi dengan syarat istirahat total dan tidak melakukan aktivitas berat. Tapi ibu harus setuju untuk diam-diam dijaga tim saya setiap saat. Dewi mengangguk. Setuju. Sementara itu, di Villa Karin di perbukitan, suasana mencekam. Joko berdiri di hadapan Karin dan Hendrawan dengan kepala tertunduk. Wajahnya masih berlumuran darah dari luka tusukan pisau Dewi di lengannya. Kami hampir berhasil, kata Joko. Tapi tiba-tiba polisi datang. Saya tidak tahu siapa yang melapor. Karin membanting gelas wine ke dinding. Bodoh, teriaknya. Sekarang dia di rumah sakit. Polisi punya dia. Kalau dia bicara, kita semua masuk penjara. Hendrawan yang duduk di sofa tampak pucat. Tenang, katanya. Kita belum tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin dia hanya pelayan malang yang kebetulan direkam. Tapi yang jelas, kita tidak bisa biarkan dia hidup. Karin menatap Hendrawan. Maksudmu? Kita kirim seseorang ke rumah sakit, kata Hendrawan dingin. Bukan untuk menculik lagi, untuk menyelesaikan. Permanen. Joko mengangkat alis. Membunuh di rumah sakit lebih sulit. Banyak polisi dan perawat. Gunakan racun, kata Hendrawan. Atau suntikan udara ke infusnya. Itu akan terlihat seperti kematian wajar. Aku punya kenalan di rumah sakit itu. Seorang perawat yang bisa disuap. Karin tersenyum sinis. Akhirnya kau punya nyali juga, Hendra? Baik, atur saja. Aku ingin kabar besok pagi bahwa pelayan kampungan itu sudah tidak bernapas. Joko mengangguk dan keluar dari villa. Ia segera menelepon seseorang yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit umum daerah, tempat Dewi dirawat. Perawat itu bernama Sari, seorang wanita muda yang terlilit utang judi online. Joko tahu Sari akan melakukan apapun demi uang. Berapa? Tanya Sari melalui telepon. 50 juta, kata Joko. Kau hanya perlu menyuntikkan udara ke selang infus pasien bernama Dewi. Itu akan menyebabkannya serangan jantung. Dokter akan mengira itu komplikasi dari cedera. Sari terdiam beberapa saat. Baik, katanya akhirnya. Besok pagi shift malam saya akan lakukan. Joko mematikan telepon dan tersenyum. Besok pagi, masalahnya akan beres. Di rumah sakit, Dewi tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang tidak beres. Instingnya sebagai polisi mengatakan bahwa Karin dan Hendrawan tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencoba sesuatu. Ia memanggil Rudi yang masih berjaga di luar ruangan. Pak Rudi, kata Dewi, tolong periksa semua perawat yang masuk ke ruangan ini. Jangan biarkan siapapun yang tidak dikenal mendekati infus saya. Rudi mengangguk. Saya akan jaga ibu seperti menjaga anak sendiri. Dewi tersenyum lemah. Terima kasih. Sekarang saya akan mencoba tidur. Besok pagi kita mulai lagi. Ia memejamkan mata. Di luar jendela rumah sakit, langit mulai memutih. Fajar akan segera tiba. Dan bersama Fajar itu, bahaya baru sedang merangkak mendekat dalam seragam perawat putih. Fajar menyingsing di atas rumah sakit umum daerah. Sinar matahari mulai masuk melalui celah tirai ruangan perawatan khusus tempat Dewi terbaring. Ia tidak tidur nyenyak semalaman. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di lorong, matanya langsung terbuka. Punggungnya masih terasa sakit meskipun perawat jaga sudah memberinya obat pereda nyeri 2 jam lalu. Ajun Komisaris Besar Rudi Hartono duduk di kursi plastik dekat pintu. Sepanjang malam ia tidak meninggalkan ruangan itu. 2 polisi lain berjaga di luar pintu utama lorong. Mereka tidak tahu persis siapa Dewi, tapi mereka tahu perintahnya jelas, tidak boleh ada seorang pun yang masuk tanpa identifikasi yang benar. Pukul 6:30 pagi, shift perawat berganti. Perawat malam yang ramah tadi pamit dan digantikan oleh seorang wanita muda bernama Sari. Sari mengenakan seragam putih bersih dan topi perawat yang rapi. Wajahnya manis dan ramah, tapi matanya gelisah. Ia membawa nampan berisi alat-alat medis yang ditutup kain putih. Selamat pagi, kata Sari sambil tersenyum ke arah Rudi.
Saya perawat Sari. Saya akan memeriksa tanda-tanda vital pasien dan mengganti cairan infusnya. Rudi menatap Sari dari ujung kepala hingga ujung kaki. Boleh tunjukkan kartu identitas Anda, kata Rudi dengan suara tegas. Sari sedikit terkejut, tapi ia segera mengeluarkan kartu identitas perawat dari saku bajunya. Ini, Pak. Sari Wulandari, perawat di ruang rawat inap lantai 2. Rudi memeriksa kartu itu. Foto dan nama sesuai dengan orang di depannya. Ia mengangguk dan membiarkan Sari masuk. Namun matanya terus mengawasi setiap gerakan Sari. Dewi sudah bangun dan duduk bersandar di bantal. Ia melihat perawat baru ini dengan waspada. Ada yang aneh dengan cara perawat itu memegang nampan. Tangannya sedikit gemetar. Dan matanya tidak pernah fokus pada pasien, melainkan selalu melirik ke selang infus yang terpasang di lengan Dewi. Selamat pagi, Mbak, kata Dewi ramah. Wajah Mbak segar sekali. Baru masuk shift ya? Sari tersenyum kaku. Iya, Mbak. Saya shift pagi. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Tanyanya sambil mulai memeriksa tekanan darah Dewi. Masih pusing. Punggung sakit, jawab Dewi. Tapi saya sudah minta pulang hari ini. Dokter setuju. Sari mengangguk tanpa berkata banyak. Ia menyelesaikan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh. Lalu ia membuka kain penutup nampan. Di dalam nampan itu terlihat beberapa botol cairan infus, plester, dan sebuah spuit suntik yang sudah terisi cairan bening. Dewi memperhatikan spuit itu. Mbak Sari, itu spuit untuk apa? Tanya Dewi santai. Sari sedikit gugup. Ini hanya vitamin, Mbak. Dokter meminta saya menyuntikkan vitamin B kompleks untuk membantu pemulihan Mbak. Dewi tahu bahwa vitamin B kompleks tidak pernah diberikan lewat suntikan tanpa izin pasien. Apalagi dokter yang merawatnya, Dr. Hendra, tidak pernah menyebutkan vitamin suntik saat kunjungan subuh tadi. Boleh saya lihat dulu botol vitaminnya? Tanya Dewi dengan nada curiga. Sari terdiam. Tangannya berhenti di udara. Ia tidak membawa botol vitamin karena instruksi dari Joko hanya mengatakan suntikan udara ke selang infus. Tapi ia panik dan menyiapkan spuit berisi cairan fiktif agar tidak dicurigai. Ini, Mbak, kata Sari dengan suara tidak stabil. Ia mengambil sebuah botol kecil dari nampan. Labelnya bertuliskan vitamin B kompleks. Dewi mengambil botol itu dan membacanya. Labelnya tampak asli, tapi ia memperhatikan bahwa segel botol sudah terbuka sebelumnya. Pernahkah kau melihat perawat yang membawa spuit sudah terisi sebelum disuntikan ke pasien? Tanya Dewi tiba-tiba. Sari membeku. Rudi yang mendengar percakapan itu langsung berdiri dan mendekati tempat tidur. Ada masalah? Tanya Rudi. Dewi menyerahkan botol vitamin itu pada Rudi. Pak, tolong periksa apakah botol ini benar dari apotek rumah sakit. Menurut saya, isinya bukan vitamin. Kemungkinan besar air biasa atau zat lain. Wajah Sari berubah pucat. Ia mencoba mundur, tapi Rudi sudah menghadangnya. Saudari Sari, saya perwira polisi, kata Rudi dengan suara dingin. Siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Sari tidak menjawab. Ia mulai gemetar hebat. Spuit di tangannya jatuh ke lantai dan pecah. Cairan bening itu tumpah ke keramik, tidak berbau dan tidak berwarna. Rudi memanggil polisi di luar. 2 polisi masuk dan langsung mengamankan Sari. Seorang perawat senior yang kebetulan lewat dimintai keterangan. Perawat senior itu memeriksa botol yang diberikan Dewi dan menggeleng. Ini tidak dari apotek kami, katanya. Labelnya palsu. Botol ini botol bekas yang diisi ulang dengan air keran. Rudi menatap Sari dengan mata tajam. Siapa dalang di balik ini? Tanyanya. Katakan sekarang, atau saya tangkap seluruh keluarga Anda. Sari menangis terseduh-seduh. Saya hanya disuruh, Pak. Seorang preman bernama Joko yang menghubungi saya. Dia bilang jika saya tidak melakukannya, saya akan dilaporkan ke polisi karena utang judi saya. Dia ancam saya dan anak saya. Di mana Joko sekarang? Tanya Rudi. Saya tidak tahu, Pak. Dia hanya menelepon. Tapi dia bilang hasilnya harus dilaporkan sebelum jam 8 pagi. Kalau tidak ada kabar, dia akan datang sendiri ke rumah sakit. Rudi melihat jam tangannya. Pukul 7:45. Hanya tersisa 15 menit sebelum Joko mungkin datang. Ia segera menginstruksikan polisinya untuk bersiaga di semua pintu masuk rumah sakit. Dewi, yang mendengar semua itu, melepaskan selang infus dari lengannya dengan gerakan cepat. Saya harus pindah dari ruangan ini, katanya. Joko tidak akan datang sendirian. Dan dia pasti membawa senjata. Rudi mengangguk.
Kita pindahkan ibu ke ruangan yang lebih aman. Ikuti saya. Dua polisi menggendong Dewi karena ia masih sulit berjalan. Mereka keluar melalui pintu belakang ruangan menuju koridor yang lebih sepi. Sementara itu, Rudi memerintahkan seorang polisi lain untuk memakai baju pasien dan berbaring di tempat tidur Dewi sebagai umpan. Pukul 8:05, seorang pria botak dengan jaket hitam memasuki lobi rumah sakit. Ia tidak sendirian. Dua pria lain mengikutinya dari belakang. Mereka tidak membawa bunga atau buah seperti pengunjung biasa. Tangan kanan Joko masuk ke saku jaketnya, tempat sebilah pisau lipat besar tersembunyi. Rudi yang mengawasi dari ruang CCTV rumah sakit langsung memberikan perintah melalui radio. Target masuk melalui pintu utama. Dua orang pengawal. Jangan bertindak di tempat ramai. Biarkan mereka masuk ke perangkap. Joko dan anak buahnya naik ke lantai 2. Mereka berjalan cepat menuju ruangan perawatan Dewi. Joko sudah hafal nomor ruangan itu dari informasi Sari. Saat mereka membuka pintu ruangan, mereka melihat seorang pasien berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuh. Joko mendekat dan menarik selimut itu dengan kasar. Tapi yang ia lihat bukanlah wajah Dewi yang ketakutan, melainkan laras pistol yang mengarah tepat ke dahinya. Polisi itu tersenyum. "Selamat pagi," kata polisi itu. "Anda ditangkap." Di belakang Joko, pintu ruangan tertutup dengan keras. 3 polisi lain masuk dari kamar mandi dan lemari. Joko dan anak buahnya tidak sempat melawan. Mereka diborgol dalam hitungan detik. Joko menggeram marah. "Dari mana kalian tahu?" teriaknya. "Dari perawat Anda sendiri," kata Rudi yang masuk dari balik pintu. Dewi, yang disembunyikan di ruangan sebelah, mendengar suara keributan itu. Ia tersenyum lega. Satu ancaman telah lenyap. Tapi ia tahu bahwa Karin dan Hendrawan masih bebas. Dan selama mereka masih bebas, misinya belum selesai. Penangkapan Joko di rumah sakit membuat geger jaringan Karin dan Hendrawan. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah Joko dibawa ke kantor polisi, telepon di villa Karin berdering tanpa henti. Hendrawan yang sedang sarapan langsung kehilangan nafsu makan. Wajahnya pucat pasi saat mendengar kabar bahwa anak buahnya yang paling kejam itu kini berada di balik jeruji besi. Karin membanting ponselnya ke sofa. "Joko bodoh," teriaknya. "Dia bilang mau menyelesaikan masalah, tapi malah masuk perangkap. Sekarang polisi punya dia. Kalau Joko bicara, kita selesai." Hendrawan berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang mewah. "Tenang," katanya. "Joko bukan anak kemarin sore. Dia tidak akan mengaku begitu saja. Tapi kita tidak bisa bergantung padanya. Kita percepat transfer dana. Lusa, bukan minggu depan. Aku akan hubungi direktur bank hari ini." Karin menghela napas. "Tapi bagaimana dengan pelayan itu, Dewi? Dia masih hidup. Dan sekarang dia tahu kita ingin membunuhnya. Dia pasti akan lapor polisi." Hendrawan berhenti berjalan. "Biarkan dia lapor. Tidak ada bukti yang menghubungkan kita langsung dengan percobaan pembunuhan itu. Joko bisa kita bayar untuk diam. Yang penting, kita pindahkan uangnya sebelum polisi bisa membekukan rekening." Karin mengangguk meskipun hatinya tidak tenang. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Siapa sebenarnya pelayan kafe itu, pikirnya. Mengapa ia bisa selamat dari 4 preman? Mengapa polisi datang begitu cepat di gang itu? Dan mengapa sekarang ia dilindungi di rumah sakit seperti seorang petinggi negara? Sementara itu, di rumah sakit, Dewi sudah mendapatkan izin untuk pulang. Dokter Hendra memeriksanya terakhir kali dan menyatakan bahwa lukanya tidak parah meskipun punggungnya masih memar. "Ibu harus istirahat total setidaknya seminggu," kata dokter itu. "Jangan memaksakan diri bekerja." Dewi tersenyum dan mengangguk. Tapi begitu dokter keluar, ia segera meminta Rudi mengantarkannya ke kafe senja. "Ibu tidak boleh bekerja," kata Rudi tegas. "Itu perintah dokter." "Saya tidak akan bekerja, Pak," jawab Dewi. "Saya hanya perlu mengambil sesuatu yang tertinggal di loker saya. Barang itu penting untuk misi ini." Rudi menghela napas. Ia tahu tidak ada gunanya membantah. "Baiklah, tapi saya akan mengawal ibu dari jauh. Jangan beritahu siapapun bahwa ibu adalah polisi." Dewi berganti pakaian dengan seragam biasa, bukan seragam kafe. Ia masih terlihat pucat dan jalannya agak pincang karena memar di punggungnya. Tapi matanya tetap tajam. Mereka tiba di kafe senja pukul 2 siang. Kafe sedang sepi karena jam istirahat. Hanya Lina yang sedang mengepel lantai dan Pak Budi di belakang konter. Lina terkejut melihat Dewi. "Dewi, kau sudah sembuh?"
Tanya Lina sambil melepaskan pel. Aku dengar kau dirawat di rumah sakit karena dipukuli preman. Dewi tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Lina. Aku hanya ingin mengambil barang di loker. Pak Budi mendekat dengan wajah cemas. Kau tidak usah khawatir, Dewi. Aku tidak akan memecatmu meskipun kau tidak masuk kerja seminggu. Istirahatlah dulu. Terima kasih, Pak, kata Dewi. Tapi saya hanya butuh beberapa menit. Ia berjalan ke ruang ganti di belakang dapur. Loker miliknya masih terkunci rapat. Ia membuka gembok kecil itu dan mengeluarkan tas lempangnya. Tidak ada yang tampak aneh. Tapi saat ia memeriksa lapisan dalam tas, jarinya menyentuh sebuah goresan kecil di kain. Ada yang pernah membuka lapisan ini. Joko pasti sudah mengobrak-abrik tasnya lebih teliti dari yang ia kira. Dewi menghela napas. Untung ia sudah memindahkan semua barang penting ke tempat aman. Yang tersisa di loker hanyalah pakaian cadangan dan catatan kecil yang tidak berharga. Ia keluar dari ruang ganti dan berpamitan pada Lina dan Pak Budi. Di ambang pintu kafe, ia berpapasan dengan seorang pelanggan yang sedang duduk di meja dekat jendela. Pelanggan itu tidak lain adalah Karin. Karin menatap Dewi dengan mata membelalak. Ia tidak menyangka Dewi sudah keluar dari rumah sakit dan justru kembali ke kafe. Kedua wanita itu saling bertatapan dalam diam selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Akhirnya Karin berdiri. Kau, bisiknya. Kau selamat. Dewi menatap Karin dengan mata yang tidak lagi polos. Ada kemarahan di sana, tapi juga ketenangan yang aneh. Saya memang sulit dibunuh, Bu Karin, kata Dewi pelan. Karin gemetar. Kau pikir kau bisa menang? Kata Karin dengan suara bergetar. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Saya tahu persis siapa yang saya lawan, jawab Dewi. Dan sebentar lagi, semua orang juga akan tahu. Karin mundur selangkah. Ia takut. Bukan karena Dewi mengancam, tapi karena tatapan Dewi terlihat sangat yakin. Seperti seseorang yang tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata. Dewi meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Ia naik ke mobil Rudi yang menunggu di pinggir jalan. Rudi melihat raut wajah Dewi yang tegang. Ada apa? Tanyanya. Karin ada di dalam, kata Dewi. Dia melihat saya. Sekarang dia tahu saya masih hidup dan tidak ketakutan. Dia akan panik. Dan orang yang panik biasanya membuat kesalahan. Rudi mengangguk. Kita harus segera mempersiapkan tim penggerebekan. Target akan mempercepat rencana mereka. Dewi menghela napas. Dia sudah memikirkan itu. Dia tahu Karin dan Hendrawan akan mencoba memindahkan uang lebih cepat dari jadwal. Itulah sebabnya ia harus segera kembali ke kosnya, mengambil laptop, dan memantau pergerakan rekening-rekening mencurigakan yang sudah ia identifikasi. Malam itu, Dewi duduk di kamar kosnya yang sempit. Punggungnya masih sakit, tapi ia tidak peduli. Laptopnya menyala di pangkuannya. Matanya menyapu deretan data transfer antar bank. Dan disitulah ia melihat sesuatu. Sebuah rekening anonim atas nama perusahaan fiktif, PT Mutiara Abadi, akan melakukan transfer dana sebesar 200 miliar rupiah ke rekening di luar negeri. Waktu transfer dijadwalkan besok pagi pukul 10, bukan minggu depan. Dewi segera menelepon nomor rahasia itu. Suara berat di ujung sana mengangkat telepon. Mereka akan transfer besok pagi pukul 10, kata Dewi cepat. Kita harus bergerak sekarang. Suara itu terdengar tegang. Ayahmu sudah tahu. Tim sudah disiapkan. Tapi kita butuh satu orang di dalam bank saat transaksi berlangsung. Seseorang yang bisa menghentikan transfer jika tim belum siap. Dewi menutup matanya sejenak. Aku akan ke sana, katanya akhirnya. Aku akan menyamar sebagai nasabah. Tidak, kata suara itu tegas. Kau masih terluka. Tidak ada pilihan lain, potong Dewi. Aku yang memulai misi ini. Aku yang akan menyelesaikannya. Ia mematikan telepon tanpa menunggu jawaban. Di luar jendela, langit malam gelap tanpa bintang. Tapi di dalam dada Dewi, api tekad menyala terang. Besok, semuanya akan berakhir. Malam sebelum eksekusi, Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar kosnya yang sempit, laptop menyala di hadapannya. Puluhan data transfer, nama rekening fiktif, dan alamat IP dari server luar negeri sudah ia kumpulkan. Semua mengarah ke satu titik, PT Mutiara Abadi, sebuah perusahaan boneka yang didirikan atas nama karyawan rendahan Hendrawan. Dewi tahu bahwa besok pagi adalah satu-satunya kesempatan. Jika transfer 200 miliar itu berhasil dikirim ke luar negeri, uang rakyat akan lenyap dan tidak bisa ditarik kembali.
Tidak ada jaminan bahwa pemerintah bisa membekukan rekening di yurisdiksi asing yang ramah koruptor. Ia memeriksa perlengkapannya sekali lagi. Sebuah ponsel butut dengan baterai cadangan. Sebuah alat perekam kecil seukuran kancing baju. Sebuah lencana polisi yang ia sembunyikan di saku dalam jaketnya. Dan selembar kartu identitas palsu atas nama Dewi Suryani, seorang nasabah bank yang akan melakukan setoran tunai besar di bank yang sama tempat Karin dan Hendrawan bertransaksi. Pak Rudi sudah mengatur semuanya. Seorang teller bank yang bisa dipercaya akan membantunya masuk ke area transaksi prioritas. Tapi Dewi harus sangat berhati-hati. Karin dan Hendrawan pasti datang dengan pengawalan preman, mungkin juga dengan pejabat bank yang korup. Pukul 5:30 pagi, Dewi sudah mandi dan berganti pakaian. Ia memilih blus putih polos dan rok panjang abu-abu, penampilan seorang wanita kantoran biasa. Rambutnya yang biasa diikat kucir kini dibiarkan tergerai sedikit untuk menyamarkan wajahnya. Ia juga memakai kacamata tanpa lensa agar terlihat berbeda dari penampilannya sebagai pelayan kafe. Sebuah mobil hitam yang dikemudikan oleh salah satu anak buah Rudi sudah menunggu di depan gang. Dewi naik dan duduk di kursi belakang. Di sampingnya ada seorang polisi wanita berpangkat brigadir yang akan bertindak sebagai asistennya. "Siap, Bu," kata brigadir itu. "Kami sudah mengamati pintu masuk dan keluar bank. Tim penangkapan akan masuk 5 menit setelah Ibu memberi kode." Dewi mengangguk. Jantungnya berdebar cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah berbulan-bulan menunggu hari ini. Tidak ada kata mundur. Mobil melaju menuju pusat kota. Bank Mega Sentosa, sebuah gedung kaca berlantai 20, menjadi tempat transaksi haram itu. Lobi utama bank sudah mulai ramai dengan nasabah yang mengantre sejak pukul 8. Tapi area transaksi prioritas di lantai 2 hanya bisa diakses oleh nasabah dengan saldo di atas 1 miliar rupiah. Dewi memasuki bank pukul 8:30. Ia berjalan ke konter informasi dan menunjukkan kartu identitas palsunya. Seorang petugas keamanan mengantarnya ke lift khusus menuju lantai 2. Di dalam lift, Dewi menarik napas panjang. Ia menekan tombol lantai 2, dan pintu lift tertutup perlahan. Di lantai 2, suasana lebih tenang. Karpet tebal meredam suara langkah. Beberapa nasabah berdasi duduk di sofa kulit sambil membaca koran. Teller bank di balik meja kaca tersenyum ramah. Dewi duduk di sudut ruangan, memilih kursi yang menghadap langsung ke pintu masuk. Dari sini, ia bisa melihat siapapun yang datang. Ia menyuruh brigadir itu duduk tidak jauh darinya, berpura-pura membaca ponsel. Pukul 9:45, pintu lift terbuka. Karin masuk dengan gaun merah marun dan sepatu hak tinggi. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya penuh riasan tebal. Di belakangnya, Hendrawan berjalan dengan setelan jas biru tua, membawa tas kerja kulit hitam. Mereka tidak sendirian. 2 preman berbadan besar mengikuti di belakang. Tangan mereka siap sedia di saku jaket. Dewi menunduk, berpura-pura membaca brosur bank. Karin dan Hendrawan lewat tepat di depannya. Karin sempat melirik sekilas, tapi tidak mengenali Dewi. Penampilan Dewi yang berbeda dan kacamata palsu cukup menipu. Mereka masuk ke ruang VIP di ujung lorong. Pintu ruangan itu tertutup rapat. Dewi menunggu 3 menit, lalu berdiri. Ia berjalan pelan menuju ruang VIP itu. Brigadir itu mengikutinya dari jarak aman. Di depan pintu ruang VIP, seorang sekretaris bank duduk di meja kecil. "Maaf, Bu," kata sekretaris itu. "Ruangan ini sedang dipakai untuk transaksi prioritas. Ibu bisa menunggu di ruang tamu." Dewi tersenyum. "Saya diundang oleh Ibu Karin," katanya dengan percaya diri. "Saya asisten pribadi Pak Hendrawan. Beliau lupa membawa dokumen tambahan dan menyuruh saya mengantarkannya." Sekretaris itu ragu. Ia menekan tombol interkom dan berbicara pelan. Sebuah suara dari dalam memberi izin. "Silakan masuk," kata sekretaris itu. Dewi membuka pintu dan masuk. Brigadir itu tetap di luar, bersiap memberi kode jika terjadi sesuatu. Di dalam ruangan, Karin dan Hendrawan sedang duduk berhadapan dengan seorang pria tua berkacamata tebal. Itu direktur utama bank, pria yang minta komisi 10%. Di meja, tergeletak dokumen transfer dana ke rekening di Kepulauan Kaiman. Karin menatap Dewi dengan alis berkerut. "Siapa kau?" tanyanya tajam. "Aku tidak kenal kau." Dewi berdiri tegak. Ia melepas kacamata palsunya. Rambutnya ia singkirkan dari wajah. "Halo, Bu Karin. Kita bertemu lagi." Wajah Karin berubah pucat seperti kain. "Kau?"
bisiknya dengan suara serak. Pelayan kafe. Hendrawan terperanjat. Ia berdiri hingga kursinya jatuh ke belakang. "Apa yang kau lakukan di sini?" teriaknya. "Kau polisi?" "Ya." Direktur ban itu tampak bingung. "Ada apa ini?" tanyanya gelisah. "Siapa wanita ini?" Dewi tidak menjawab. Tangannya masuk ke dalam jaket dan mengeluarkan sebuah alat perekam kecil yang sudah menyala sejak ia memasuki ruangan. "Saya memiliki rekaman percakapan Anda bertiga tentang transfer 200 miliar rupiah ke rekening fiktif di luar negeri," kata Dewi dengan suara dingin. "Juga rekaman komisi 10% untuk direktur bank." Karin berteriak histeris. "Tangkap dia!" bentaknya pada kedua preman yang masih berdiri di dekat pintu. Preman itu bergerak maju, tapi Dewi lebih cepat. Ia mengeluarkan lencana polisi dari saku dalam jaketnya dan memperlihatkannya dengan tangan terangkat. "Ibda Dewi Surya, reserse kriminal," katanya keras. "Kalian semua ditahan. Jangan coba-coba melawan atau saya akan pastikan hukuman kalian ditambah." Preman itu ragu. Mereka tidak tahu harus menyerang polisi atau kabur. Hendrawan mencoba meraih tas kerjanya, mungkin untuk mengambil sesuatu. Tapi sebelum ia sempat membuka resleting, pintu ruangan terbuka dengan keras. Ajun Komisaris Besar Rudi Hartono masuk dengan 10 polisi bersenjata lengkap. "Semua tidak bergerak," teriak Rudi. Tangan di atas kepala. Karin jatuh lemas di kursinya. Wajahnya yang dulu angkuh kini basah oleh air mata. "Aku tidak tahu dia polisi," isaknya. "Aku tidak tahu." Hendrawan hanya bisa terdiam. Matanya kosong menatap lencana di tangan Dewi. Semua rencana yang ia susun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Direktur bank itu mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi sudah ditangkap oleh polisi yang berjaga di luar. Rudi mendekati Dewi. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya. Dewi mengangguk. Punggungnya masih sakit, tapi ia tidak akan menunjukkan kelemahan di depan musuh. Ia berjalan mendekati Karin, yang kini menunduk tak berdaya. "Ingat saat kau menyiram kopi panas ke wajahku di kafe?" tanya Dewi pelan. "Aku tidak melupakannya. Tapi aku tidak datang ke sini untuk balas dendam. Aku datang ke sini karena aku bersumpah untuk memberantas koruptor, siapapun mereka." Karin mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Kau hanya pelayan murahan," katanya dengan suara putus asa. Dewi tersenyum tipis. "Aku pelayan kafe, benar. Tapi aku juga anak bangsa yang tidak ingin negaranya dihancurkan oleh orang-orang serakah sepertimu." Ia memasang borgol di pergelangan tangan Karin dengan gerakan tegas. Kemudian ia menyerahkan Karin pada Rudi. "Bawa mereka semua ke kantor pusat," kata Dewi. "Aku akan menyusul. Masih ada satu hal yang harus aku selesaikan." Rudi mengangguk. Ia dan timnya menggiring Karin, Hendrawan, direktur bank, dan kedua preman itu keluar dari ruangan. Nasabah bank di lantai 2 menatap dengan takjub melihat artis papan atas digelandang polisi dengan tangan terborgol. Dewi berdiri sendirian di ruang VIP yang kini kosong. Ia menatap dokumen transfer dana yang masih tergeletak di meja. Tangan kanannya menyentuh lencana polisi di dadanya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia berhasil. Misi yang ia jalani selama berbulan-bulan akhirnya selesai. Tapi perjuangannya belum usai. Masih ada persidangan, masih ada saksi yang harus dilindungi, masih ada uang negara yang harus dikembalikan. Dewi melipat dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia berjalan keluar ruangan, melewati lorong karpet merah, menekan tombol lift, dan turun ke lobi utama. Di luar bank, matahari bersinar terang. Mobil-mobil polisi dengan lampu berputar sudah bersiap membawa para koruptor ke markas. Sebuah mobil hitam lain berhenti di depan Dewi. Kaca sampingnya terbuka. Seorang pria tua berpangkat bintang 2 di pundaknya menatap Dewi dari dalam mobil. Wajahnya tegas, namun matanya basah. Ia adalah Irjen Polisi Surya Wijaya, Kapolda Metro Jaya. "Ayah Dewi." "Naik, nak," kata Surya dengan suara serak. "Kita pulang." Dewi tersenyum. Air matanya akhirnya jatuh juga. Ia membuka pintu mobil dan duduk di samping ayahnya. Mobil itu melaju meninggalkan Bank Mega Sentosa. Di belakangnya, Karin terbaring lemas di kursi mobil tahanan sambil menangis histeris. Dunianya yang gemerlap telah runtuh. Mobil hitam yang membawa Dewi dan ayahnya melaju pelan melewati kerumunan wartawan yang sudah berkumpul di depan kantor kepolisian daerah. Irjen Polisi Surya Wijaya menggenggam tangan putrinya yang masih terbalut perban. Wajah tegas sang jenderal itu sesekali berkedut menahan haru. Ia sudah berbulan-bulan tidak melihat Dewi secara langsung.
Pertemuan terakhir mereka hanya melalui layar ponsel dengan sambungan suara yang sering putus di tengah misi. "Kau hebat, Nak," kata Surya pelan. "Aku bangga padamu." Dewi tersenyum. Matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menahan tangis. "Aku hanya melakukan tugasku, Yah, seperti yang ayah ajarkan." Mobil memasuki halaman belakang kantor polisi, jauh dari sorotan kamera. Surya ingin Dewi beristirahat sebelum menghadapi konferensi pers yang sudah dijadwalkan sore itu. Tapi Dewi menolak. Ia tidak mau menunggu. Ia ingin semuanya selesai hari ini juga. Pukul 4 sore, ruang konferensi pers di kantor kepolisian penuh sesak. Puluhan wartawan dari berbagai media duduk di kursi-kursi plastik yang disusun rapi. Kamera televisi diarahkan ke panggung kecil tempat para pejabat polisi akan berbicara. Isu yang beredar sangat panas. Penangkapan artis papan atas Karin, pejabat Kementerian Hendrawan, dan direktur bank swasta dalam kasus pencucian uang 200 miliar rupiah. Tapi wartawan belum tahu sosok kunci di balik pengungkapan kasus ini. Mereka hanya mendapat informasi bahwa seorang polisi wanita yang menyamar berhasil mengumpulkan bukti-bukti penting. Siapa polisi wanita itu? Menjadi pertanyaan yang paling banyak dilontarkan. Irjen Surya Wijaya masuk ke ruangan diikuti oleh sejumlah perwira tinggi lainnya. Dewi berjalan di belakang ayahnya dengan langkah tegap meskipun punggungnya masih sakit. Ia mengenakan seragam polisi lengkap dengan lencana di dada dan pangkat di bahu. Wajahnya yang dulu polos dengan seragam kafe kini berubah menjadi tegas dan berwibawa. Para wartawan gempar. Beberapa dari mereka mengenali Dewi sebagai pelayan kafe yang videonya viral beberapa minggu lalu. "Itu dia," bisik seorang wartawan. "Pelayan yang disiram kopi oleh Karin." "Dia polisi," kata wartawan lain dengan nada tidak percaya. Surya berdiri di belakang podium. Ia menekan mikrofon dan mulai berbicara dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Selamat sore, saudara-saudara wartawan. Saya mengundang kalian hari ini untuk memberikan penjelasan resmi tentang pengungkapan kasus pencucian uang yang melibatkan artis Karin, pejabat Kementerian Hendrawan, dan Direktur Bank Mega Sentosa. Total dana yang berusaha dicuci dan dikirim ke luar negeri mencapai 200 miliar rupiah. Uang ini diduga berasal dari proyek-proyek fiktif di kementerian yang bersangkutan." Para wartawan mulai merekam dengan saksama. Surya melanjutkan, "Kasus ini bisa terungkap berkat pengorbanan salah satu perwira terbaik kami. Seorang polisi wanita yang rela menyamar sebagai pelayan kafe selama berbulan-bulan, mengumpulkan bukti, merekam percakapan, dan mengambil risiko yang sangat besar. Beliau bahkan sempat dianiaya oleh preman bayaran tersangka dan dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya." Surya menoleh ke arah Dewi yang berdiri di sampingnya. "Dewi, majulah." Dewi melangkah maju ke podium. Wajahnya tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Lampu kamera menyorotnya dari segala arah. "Inilah dia," kata Surya dengan suara yang mulai bergetar. "Ibda Dewi Surya, putri saya sendiri. Anak kandung saya yang telah saya suruh menjalankan misi ini karena saya percaya tidak ada yang lebih setia dan cakap selain dia." Ruangan itu menjadi hening seketika. Kemudian disusul oleh gemuruh suara wartawan yang serentak bertanya. Dewi tidak menjawab satu persatu. Ia mengangkat tangannya, meminta mereka tenang. "Saudara-saudara," kata Dewi dengan suara jelas. "Saya Ibda Dewi Surya. 3 bulan lalu, saya memulai misi ini sebagai pelayan kafe sederhana. Selama itu, saya dihina, direndahkan, bahkan disiram kopi panas oleh artis Karin. Saya diam karena itu bagian dari tugas. Tapi diam saya bukan karena takut. Diam saya karena saya menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya." Seorang wartawan berteriak, "Apa yang ingin ibu sampaikan kepada publik?" Dewi menatap langsung ke kamera. "Saya ingin mengatakan satu hal. Jangan pernah menghina pekerja keras. Mereka yang membersihkan lantai, yang menyajikan kopi, yang mengantar paket, adalah tulang punggung bangsa ini. Dan jangan pernah menganggap remeh seseorang hanya karena pakaiannya. Sebab di balik seragam lusuh, bisa jadi ada pahlawan yang sedang menyamar." Ia berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke layar kamera. "Dan untuk para koruptor dimanapun kalian berada," katanya dengan nada dingin, "ketahuilah bahwa anak-anak polisi ada di mana-mana. Kami tidak akan pernah berhenti memburu kalian." Konferensi pers usai. Para wartawan berebut mendekati Dewi untuk wawancara eksklusif. Tapi Surya melindungi putrinya dan membawanya keluar ruangan. Di koridor belakang kantor polisi, Lina sudah menunggu. Teman sekaligus rekan kerja Dewi di kafe senja itu menangis haru saat melihat Dewi berseragam polisi. "Dewi,
Kau benar-benar polisi, isak Lina. Aku tidak percaya. Dewi memeluk Lina. Maaf aku tidak bisa jujur dari awal, katanya. Aku harus melindungimu dan semua orang di kafe. Lina menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Aku bangga punya teman seperti kamu. Matahari mulai terbenam di ujung kota. Dewi berdiri di balkon kantor polisi, memandangi langit jingga. Ayahnya berdiri di sampingnya. Apa yang kau pikirkan, nak? Tanya Surya. Dewi tersenyum tipis. Aku merindukan pekerjaan lamaku, yah. Menyajikan kopi, membersihkan meja. Itu lebih sederhana. Surya tertawa kecil. Tapi kau lebih berbakat di sini, sebagai polisi. Mungkin, kata Dewi. Tapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dihina karena seragam lusuh. Itu membuatku mengerti bahwa setiap orang, apapun pekerjaannya, layak dihormati. Surya mengangguk. Pelajaran yang baik untuk kita semua. Dari kejauhan, mobil tahanan membawa Karin, Hendrawan, dan Direktur Bank menuju rumah tahanan. Mewah mereka telah sirna. Popularitas Karin yang dulu membumbung tinggi kini berganti dengan jeruji besi dan sorotan miring publik. Dewi menarik napas dalam-dalam. Misi selesai. Tapi perjalanan sebagai polisi baru dimulai. Ia mengepalkan tangannya di atas pagar balkon. Di dadanya, lencana polisi itu berkilau terkena sinar matahari senja. Lambang pengabdian yang tidak akan pernah ia lepaskan, apapun yang terjadi.